Assalamualaikum bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di Dapur CDC. Pada video kali ini, saya akan berbagi cara membuat bumbuloni donat pandan dengan isian flat custard di dalamnya, dengan lapisan karamel di atasnya. Ini menjadi sensasi makan donat yang lebih berbeda dari biasanya. Karena lapisan karamelnya yang crunchy dan perpaduan isian flat custard dan donat pandan, menurut saya ini cocok banget. Ini dengar deh crunchy-nya. Ini enak banget, benar-benar enak deh bun. Yuk langsung mulai saja cara pembuatannya. Nonton video ini sampai selesai ya. Untuk bahan pembuatannya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu ada 30 gram gula pasir, 250 gram tepung terigu protein tinggi, dan 4 gram ragi instan. Untuk bagian bahan yang kedua, yaitu 130 ml santan yang sudah didinginkan, 2 butir kuning telur, maaf yang satunya sudah pecah ya bun, dan setengah sendok teh pasta pandan. Dan untuk bagian bahan yang terakhir yaitu 35 gram margarin dan seperempat sendok teh garam. Untuk cara pembuatannya ini mudah sekali, yaitu masukkan tepung terigu ke dalam wadah, gula pasir, dan juga ragi instan. Di sini saya langsung menggunakan wadah mixer, lalu aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya, masukkan setengah sendok teh pasta pandan ke dalam santan, lalu aduk hingga tercampur merata. Di sini untuk santannya, sebelum didinginkan saya sudah pasteurisasi terlebih dahulu, agar bau santannya itu tidak terlalu menyengat. Kemudian, masukkan 2 kuning telur ke dalam campuran bahan pertama sebelumnya yang telah tercampur merata. Kemudian, pasangkan wadah mixer ke tempat mixernya, lalu aduk dengan kecepatan rendah dan masukkan santan secara bertahap, disesuaikan dengan kelembaban adonan. Jika adonan sudah setengah kalis, selanjutnya tambahkan bahan berikutnya, yaitu margarin dan juga garam. Lalu aduk hingga kalis sempurna. Pada tahap ini, lakukan pengadukan pada kecepatan tinggi. Tanda adonan sudah kalis yaitu adonan sudah tidak lengket lagi di wadah dan sudah membentuk lapisan window seperti ini. Nah, kemudian adonan yang sudah kalis dibulatkan seperti ini dan istirahatkan selama 10 menit. Di sini saya langsung istirahatkan di dalam wadah mixernya dengan ditutup kain serbet. Setelah 10 menit, keluarkan adonan dan letakkan di atas alas kerja. Lalu kempeskan untuk mengeluarkan udara-udara yang terperangkap di dalamnya. Lalu potong timbang adonan. Di sini saya potong timbang adonan dengan berat 40 gram untuk masing-masing adonan. Selanjutnya, bulatkan adonan seperti ini. Jika ingin dironding juga boleh ya bun. Lakukan hingga permukaan adonan mulus. Dan jika adonan sudah mulus permukaannya, kemudian letakkan di dalam wadah yang telah diberi tepung. Setelah adonan dibulatkan seperti ini, lalu letakkan di wadah yang sudah diberi tepung. Lakukan hingga selesai dan kemudian istirahatkan selama 30 menit. Sambil menunggu adonan istirahat, mari kita buat flat custardnya terlebih dahulu. Adapun bahan-bahannya yaitu susu cair sebanyak 250 ml, 30 gram gula pasir ataupun sesuai selera, 20 gram tepung maizena, 1 sendok makan margarin, 2 butir kuning telur, dan 1 sendok teh ekstrak vanila. Untuk cara pembuatannya, masukkan kuning telur ke dalam wadah, tambahkan gula pasir dan juga tepung maizena, aduk hingga tercampur merata.
Aduk hingga gula pasir mulai mencair seperti ini. Selanjutnya, panaskan susu secara pasteurisasi, yaitu cukup terlihat pinggirannya mulai mendidih seperti ini. Susu yang sudah dipanaskan kemudian dituangkan ke dalam wadah lain agar lebih mudah untuk ditambahkan ke dalam adonan. Selanjutnya, tambahkan ke dalam adonan secara bertahap. Untuk tahap pertama, di sini saya masukkan sedikit terlebih dahulu, lalu diaduk hingga merata. Selanjutnya, tambahkan bagian setengahnya lagi, aduk hingga tercampur merata. Tambahkan secara bertahap seperti ini agar suhunya sama. Selanjutnya, tambahkan sisa susunya lalu aduk hingga tercampur merata dan gula larut. Berikutnya, siapkan wajan anti lengket. Kemudian masukkan campuran sebelumnya ke dalam wajan ini dan tambahkan ekstrak vanila. Lalu panaskan dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk hingga mengental. Jika adonan sudah mengental, kemudian tambahkan margarin, lalu aduk kembali hingga tercampur merata dan adonan lembut. Jika adonan sudah lembut seperti ini dan mulai meletup, lalu pindahkan adonan ke wadah lain dan plastik kurap di bagian adonan hingga menempel di bagian permukaan adonannya agar flanya tidak mengeras pada bagian permukaannya. Lalu sisihkan terlebih dahulu hingga dingin. Setelah 30 menit, adonan donat yang sebelumnya diistirahatkan sudah menul-menul seperti ini ya bun. Sekarang kita menuju tahap berikutnya, yaitu ambil sedikit tepung terigu, kemudian taburi di atas alas kerja. Lalu ambil adonan donat yang sudah mulai ringan seperti ini ya bun. Letakkan di atas alas kerja, kemudian kempeskan menggunakan alat ataupun tangan. Di sini kebetulan saya menggunakan alat seperti ini. Ratakan hingga semua sisi sama ratanya. Selanjutnya, letakkan di atas kertas ataupun tatakan donat ya bun. Lakukan hingga selesai. Jika sudah selesai semuanya seperti ini, kemudian istirahatkan selama 30 menit dengan cara ditutup dengan kain serbet. Setelah 30 menit, adonan donat sudah terlihat empuk seperti ini dan siap untuk digoreng. Panaskan minyak terlebih dahulu, kemudian masukkan donat satu persatu, lalu goreng hingga satu sisi kecoklatan. Lalu balik, kemudian goreng hingga satu sisi ini juga kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Lakukan hingga selesai. Ini untuk menggoreng donatnya, saya lebih suka terlihat kecoklatannya. Karena kalau tidak, serasa belum matang aja gitu bun. Bunda-bunda di rumah gitu juga nggak sih? Nah, donat-donat yang sudah digoreng ini kemudian didinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya, mari kita buat karamelnya. Siapkan 150 gram gula pasir, kemudian masukkan ke wajan anti lengket, ratakan seperti ini. Selanjutnya, panaskan di api kecil dan tunggu hingga gulanya mencair dengan sendirinya. Jangan diaduk-aduk, karena jika diaduk-aduk akan membentuk karamelisasi sehingga gula menjadi mengeras. Jika gula sudah larut, kemudian aduk menggunakan spatula, lalu masak hingga tingkat warna karamelnya itu sesuai dengan keinginan masing-masing. Tahap berikutnya yaitu celupkan donat ke dalam karamel. Lakukan dengan cepat. Nah, ini dia tampilan donat yang sudah diberi karamelnya. Ini sangat crunchy. Selanjutnya, bolongkan bagian donat di sampingnya dengan menggunakan sumpit seperti ini.
Lakukan hingga selesai, kemudian masukkan fla custard ke dalamnya, di mana fla yang telah dibuat sebelumnya yang telah dingin dimasukkan ke dalam piping bag terlebih dahulu untuk memudahkan mengaplikasikannya. Kemudian bagian bawah dari piping bagnya dipotong menggunakan gunting dengan ukuran jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, sedang-sedang saja. Kemudian masukkan fla ke dalam donatnya. Lakukan hingga selesai. Ini dia bomboloni donat pandan dengan fla custard dan lapisan karamel di atasnya. Wah, shining banget ya bun, meskipun banyak kekurangannya. Selamat mencoba di rumah ya bunda-bunda. Yuk nikmati sensasi makan donat manis crunchy yang satu ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman dan kerabat bunda-bunda ya. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum.